Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kita lanjutkan terkait dengan fakta-fakta LSD, sahabat semuanya, bahwa LSD masih banyak ditemukan, sahabat. Nah, banyak masyarakat yang memang panik dengan hal ini, tidak tersentuh oleh pertolongan medik dari tenaga kesehatan pun dokter hewan, sahabat semuanya. Nah, ini contohnya adalah LSD yang bentuk radang di kaki, ini paling banyak ditemukan. Mulai bentol-bentol kemudian dia pecah seperti itu, sahabat semuanya. Dan ini sebenarnya penyembuhannya cukup tidak begitu susah. Itu bisa kita bersihkan luka yang radang, kita kasih anti radang. Kemudian yang bekas lukanya ini pecah, kita bisa berikan semprotkan penisilin ataupun yang lainnya. Kemudian untuk mengeringkan bisa pakai perhidrol, sahabatnya. Perhidrol. Nah ini juga bentuk-bentuk seperti ini sudah mulai kering. Ini tinggal hanya menyemprotkan perhidrol. Nah, dikeringkan dan kalau bisa jangan dimandikan dulu, seperti itu, supaya lukanya cepat kering. Nah, ini sahabat semuanya, ini fakta-faktanya bahwa memang cukup banyak kebengkakan di kaki. Nah, cukup banyak kebengkakan di kaki. Dan kalau kita pelajari penularannya sebenarnya banyak disebabkan karena lalat, sahabat semuanya. Ini lalat. Jadi kalau satu kandang ada yang masuk, maka dia akan mengenal semuanya karena lalat ini nih. Contoh ini lalat yang besar ini dia kalau gigit bisa sampai berdarah. Nah, gatal gitu. Seperti itu. Ini harus dikendalikan, sahabat semuanya. Jadi pengendalian lalat penting. Lalat penghisap darah, dia menularkan ke yang lainnya nih. Ini sapi menjadi tidak nyaman, sahabat. Nah, yang telur di kaki itu lalatnya bukan, lalatnya banyak. Dia menggigit dan sebenarnya sakit, menyedot darah. Kemudian menularkan virusnya, menularkan LSD-nya seperti itu. Sehingga kalau dalam satu populasi ada kemungkinan besar yang lain akan terkena juga. Jadi sahabat semuanya juga jangan untuk petugas-petugas ataupun profesi itu ya jangan menyalahkan peternak, karena kadang mereka susah untuk mengakses obat-obatan yang bisa menyembuhkan sapi dari LSD seperti itu. Nah, fakta-faktanya sahabat semuanya, masyarakat itu terutama yang pedet itu biasanya hampir di seluruh tubuh kena seperti itu. Kemudian daya tahan tubuhnya lebih rendah daripada yang dewasa, sehingga angka kematiannya jauh lebih tinggi daripada yang dewasa, sahabat semuanya. Nah, maka ya itu kadang masyarakat melakukan beberapa penanganan seperti pemberian super tetra atau yang lainnya, itu yang nggak bisa disalahkan karena mencari alternatif walaupun secara ilmiah dalam kedokteran hewan itu super tetra ketika dikonsumsi masuk ke dalam saluran pencernaan, masuk ke rumen, itu akan merusak flora normal atau bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tubuhnya si sapi. Tapi nggak ada pilihan lain, sahabat semua. Kemudian kalau sudah demam panas, nyeri-nyeri kaki dan segala macam juga tidak ada solusi. Nah, ini karena PMK LSD itu salah satunya penyakit-penyakit yang rawat inap. Sebenarnya juga tidak boleh mengandalkan, tidak hanya bisa mengandalkan satu kali suntik dokter hewan atau mantri hewan kemudian dia sembuh, itu tidak bisa seperti itu. Harus beberapa kali, atau yang utama contoh kalau kita kasih dengan ivermectin dahulu, kemudian antibiotik, tapi secara rutin bisa kita minumkan seperti yang saya sampaikan tentang methylene blue. Nah, sahabat semuanya seperti itu. Ini contoh yang sudah kering, sudah mulai sembuh sebenarnya, seperti sahabat. Tinggal bagaimana mengendalikan lalatnya. Awalnya seperti ini basah, luka basah, ini juga kaki belakang luka basah. Kebanyakan seperti ini. Nah, ini kalau dia lalat nempel kemudian menghisap darahnya, itu menyebarkan virus ke yang lainnya. Ini sudah pada kering, sudah pada sembuh. Nah, itu memang hati-hati. Beberapa pertanyaan, bagaimana methylene blue terhadap sapi bunting? Insya Allah aman. Nah, seperti itu.
Ini juga sudah kering sahabat semuanya. Nah, beberapa juga si peternak menggunakan sendiri, namanya penurun panas, yang juga dia bisa menahan rasa demam, panas, kebengkakan di kaki, bengkak di sendi itu. Salah satunya menggunakan meloxicam yang ada di apotek gitu. Monggo bisa saja. Karena memang itu tadi keterbatasannya di Jawa saja banyak peternak yang tidak terakses petugas kesehatan, apalagi di luar Jawa contohnya seperti itu sahabat semuanya. Jadi seperti itu, sehingga kita harus benar-benar saling membantu sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, permasalahan sekarang salah satunya di pedet. Pedet itu agak sangat susah karena ketika dia kena biasanya ke seluruh tubuh dan menyebabkan demam, radang persendian dan segala macamnya. Pedet ini harus kita perhatikan benar karena daya tahan tubuhnya turun tadi. Kalau bisa tetap semuanya daya tahan tubuh itu diperoleh dari makanan dan minuman yang diperolehnya sahabat semuanya. Jadi usahakan pedet tetap mendapatkan asupan susu dari induk ataupun makan dan minum. Begitu juga sapi dewasa. Itu yang paling utama. Yang kedua tadi beberapa peternak karena mencari obat-obatan yang ada di apotek yang ada di sekitarnya, salah satunya itu tadi penurun panas yang sekaligus menahan radang dan segala macam, namanya peroxicam. Ya monggo kalau memang ada yang efektif, yang memang benar-benar tidak ada pilihan lain, kondisi darurat boleh dipilih. Nah seperti itu peroxicam. Kemudian karena LSD ini adalah penyakit kulit yang dia mana juga menyebabkan alergi kulit, maka beberapa pil seperti CTM juga bisa dipakai. Nah, ada beberapa peternak yang juga menggunakan CTM, CTM itu klorfeniramid maleat. Ini bisa dipakai atau obat tidur itu namanya CTM. Itu monggo dipakai. Bisa untuk sebagai anti alerginya. Nah, kalau di injeksinya ada difenhidramin HCl atau yang lainnya. Nah kemudian yang obat-obatan semprot lainnya pada kondisi-kondisi luka basah ini juga murah. Ini ada namanya perhidrol. Perhidrol ini mereknya hidrogen peroksidase 3%. Ini tinggal ambil sepet ataupun disemprotkan ke luka basahnya. Kita semprotkan di luka basahnya biar segera kering. Nah kemudian kalau sudah kita semprotkan biasanya akan muncul busa, kemudian kita bisa lap atau kita bisa semprotkan NaCl vis ataupun air supaya tidak terjilat. Ini murah, paling hanya sekitar 5.000 satu botol. Ini bisa digunakan untuk mengeringkan luka. Nah kemudian yang sering dipakai ya ini semprot anti larva. Di dunia peternakan banyak. Kemudian ada yang menggunakan juga citron bisa dipakai. Biasanya citron itu 50 gram atau satu saset itu harganya cuma Rp3.000. Itu bisa dicampur dengan 2 liter air, bisa disemprotkan untuk mengeringkan si lukanya tadi, mengeringkan luka dari si LSD. Kemudian terakhir bisa kita juga berikan antibiotiknya seperti penisilin ataupun gentamisin secara topikal, semprotkan aja di daerah yang mengalami luka bisa. Nah, itu di apotek bisa juga. Kalau bentuknya bentuk pil maka bisa kita larutkan, kita bisa gerus, kita larutkan, kita semprotkan. Nah ini saya pikir kalau penyemprotan secara topikal bukan injeksi ini tidak dilarang. Seperti itu sahabat semuanya. Jadi monggo seadanya kita manfaatkan, itu seperti itu, karena tidak semuanya terakses oleh tenaga kesehatan ataupun dokter hewan ataupun mantri sahabat semuanya. Nah dan juga tadi kesembuhan luka, kesembuhannya ini ditandai dengan kering selanjutnya. Jadi ini masih ada benjolan gede satu. Ini kesembuhannya bisa dia mengecil, ukurannya mengecil, atau dia menjadi pecah dan mengering. Ini ada yang mengecil. Kalau yang seperti ini biasanya mengecil dan mengering, warnanya hitam, sudah ada kesembuhan. Nah ini sebagian pecah seperti ini. Nah kalau pecah kemudian dia meninggalkan bau dan segala macam harus dibersihkan tadi dengan menggunakan perhidrol. Nah itu jadi satu sapi aja bisa tahapnya berbeda-beda. Ada yang memang masih tahap pentolan seperti ini, bisul, jadi masih ada nanahnya.
Kemudian dia nanti kalau dia pecah ataupun mengecil menjadi kering seperti ini. Kalau sudah kering aman. Nah, diharapkan sapi pada saat LSD dikurangi, sementara tidak dimandikan dulu. Sementara tidak dimandikan dulu. Kemudian kendalikan lalatnya. Lalat itu penting banget untuk penularan LSD, sahabat semuanya. Lalat, kemudian kebersihan kandangnya juga harus dijaga. Nah, kalau ini adalah sapi bunting, gimana penanganannya? Pertama, metilen blue aman untuk sapi bunting. Yang kedua, memang hati-hati, beberapa obat-obat injeksi itu tidak aman untuk sapi bunting, memiliki resiko. Nah, antibiotik, kemudian ivermectin itu beberapa berisiko. Tetapi memang ada beberapa yang menjadi solusi, yaitu salah satunya ivermectin yang tetes punggung. Nah, ivermectin tetes punggung ini juga punya kelebihan. Tidak harus beli setengah liter atau 1 liter, tapi bisa beli 1 dosis. Tersedia yang ukuran 20 mili yang bisa diteteskan dari punggung sini, dari punggung atas ke bawah, semuanya. Seperti ini kita teteskan. Gitu. Nah, nanti dia bisa sebagai obat cacing, bisa mengatasi, membantu mengurangi LSD, dan juga kalau jika ada ektoparasit seperti skabies. Nah, ini salah satu contoh yang tadi bengkak tapi sudah sembuh, sahabat-sahabat. Jadi sebenarnya bisul tapi ada di pergelangan kaki atau di sendi-sendi kaki. Nah itu, tapi ini sudah sembuh, sudah menghitam, seperti itu. Sebenarnya awalnya mungkin gejalanya seperti ini. Ini bulatan-bulatan seperti ini bisa awal gejala LSD ataupun gejala lanjut LSD. Nah, jadi kalau bengkak nggak usah khawatir, kita bisa cari obat-obat anti radang yang aman kan, seperti itu. Nah, ini sudah mengalami kesembuhan. Ini kaki mengalami kesembuhan, sudah menghitam. Kemudian ini juga kesembuhan. Nah, ini di atas juga dia sudah mengalami kesembuhan. Dia sudah mengecil, sahabat semuanya, sudah mengecil. Nah, kemudian ini beberapa sudah sembuh juga, sudah sembuh. Tinggal menghaluskan kulitnya. Menghaluskan kulit seperti ini, nanti kita menggunakan ini yang kulitnya melepas seperti ini, plus LSD. Kita bisa menggunakan ivermectin sekali lagi, dan juga dengan menggunakan vitamin ADE, sahabat semuanya. Nah, itu. Jadi monggo, nggak usah khawatir, nggak usah panik. Memang kalau yang bahaya adalah sapi-sapi pedit kecil, sapi-sapi kecil, sapi-sapi pedet, ataupun sapi-sapi yang malah bobotnya besar sekalian. Karena kalau sapi-sapi besar bengkak, ini yang agak menyebabkan dia agak susah untuk berdiri. Nah, sahabat semuanya, mungkin itu sahabat semuanya. Jadi tetap jangan khawatir. Saya akan coba bantu jawab di WA ataupun di kolom komentar supaya masalah LSD ini bisa teratasi. Karena imbasnya sangat banyak. Ketika orang panik, sapi dijual-jual, kemudian di pasar itu harganya menjadi turun jauh, maka efeknya secara nasional. Jagal-jagal yang ada di Jabodetabek, mereka akan berbondong-bondong mencari sapi-sapi murah di Jawa, dipotong. Nah, sementara harganya turun tetapi dagingnya tetap sama. Nah, sementara para pengemukan yang intensif seperti di Lampung ini akan kesulitan untuk menjual sapi ke wilayah Jabodetabek. Nah, apabila ini LSD terjadi di seluruh Indonesia, bisa dipastikan terjadi goncangan ekonomi, karena nilai penurunan penyusutan sapi harganya dari menurun sampai 2 juta rupiah per ekor. Kemudian semangat peternak yang kemudian menurun dan segala macamnya, bisa dipastikan seperti itu. Dan kalau terjadi banyak yang dipotong dalam jumlah banyak, nanti akan populasi kita akan minus lagi. Kemudian ketercukupan dagingnya juga akan minus lagi. Apa solusinya? Jangan-jangan impor lagi, kan seperti itu. Nah, moga kita jaga semuanya, sahabat semuanya, tetap berusaha dan tetap berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya segera diangkat beban-beban di peternakan ini, dan segera sembuh dari LSD ataupun PMK. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.